Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desti Mailiani pada video pembelajaran yang kedua, yaitu mengenai penyelesaian masalah mengenai volume benda putar. Dimana di sini kita mempunyai sebuah permasalahan, yaitu visualisasi volume benda putar terhadap sumbu X. Adapun masalah atau soal yang akan dimunculkan di sini adalah sebagai berikut. Untuk pembahasan soal yang telah disampaikan tadi, yaitu tentukan visualisasi volume benda putar dari fungsi x pangkat 3 plus x dengan batas x sama dengan 2. Nah, caranya di sini kita akan memasukkan terlebih dahulu atau menginput fungsi yang telah diberitahukan, yaitu yaitu fx sama dengan x dipangkatkan 3 ditambah dengan x. Kita enter, lalu masukkan juga batasnya, yaitu x sama dengan 2. Nah, setelah diinput ternyata teman-teman bisa dilihat di sini bentuk dari kurva yang telah terbuat gitu, dari fx x pangkat 3 plus x dengan batasnya x sama dengan 2. Nah, setelah itu kita bisa untuk menentukan titik potong dari kedua kurva ini. Caranya adalah menentukan titik potong antara fx dengan sumbu x dan juga pembatas dengan sumbu x. Titik potong ada di perpotongan dua objek. Kita klik fx dan juga sumbu x, begitupun garis dengan sumbu x dan juga garis dengan kurva. Nah, setelah itu di sini kita harus menghilangkan kurva garis yang ini, garis BC-nya. Kita hilangkan dulu garis BC-nya. Caranya adalah dengan diklik, klik kanan, lalu yang tampilkan objek di sini kita unchecklist. Nah, setelah itu kita hubunginlah dengan ruas garis di antara dua titik. Maka akan terbentuk ruas garis G atau di sini ruas garis CB yang tinggi jaraknya itu 10. Nah, setelah itu karena di dalam pencarian permukaan terlebih dahulu di sini kita membutuhkan sudut, maka kita bisa dengan memunculkannya melalui luncuran. Di sini klik di bebas, lalu kita pilih yang sudut minimum 0 derajat, maksimum 360 derajat, kenaikan 1 dengan alfa 45 derajat. Kita oke. Nah, setelah itu kita masukkan terlebih dahulu rumus dari permukaan kurva ini. Caranya adalah dengan menulis permukaan, lalu pilih yang paling panjang. Di sini ekspresi parameter variabel nilai awal nilai akhir. Ada parameter variabel 2 nilai awal dan juga nilai akhir. Nah, untuk ekspresi yang pertama kita masukkan ruas garis yang terbentuk, yaitu G. Lalu untuk ekspresi yang kedua kita masukkan fungsi dari ruas garis tersebut. Karena ingat di sini kita ada sudut, maka kita harus kalikan terlebih dahulu. Karena dia berada di depan sebuah sudut, maka dia dikalikannya dengan ada di samping sebuah sudut, maka dia dikalikannya dengan cos. Berarti FG dikali dengan cos H. Kenapa cos H? Cos H itu adalah nama dari sebuah sudut itu gitu. Terus yang ekspresi kedua, FG-nya kita kali dengan sin H. Setelah itu kita masukkan batas-batasnya parameter variabel tuh, yaitu dari G. Gitu kan ruas garis yang tinggi ini ya. Ruas garis yang tinggi ini tuh dia dibatasinnya sama B dan A kan ruas garisnya. Nah, kita masukin lagi di sini ruas garis yang ini ya. Itu berarti batasnya tuh XA dan juga XB. Nah, terus kita masukin H
itu kan tadi dari berapa? Dari 0 sampai H itu sudutnya kan, berarti sampai alfa. Masukin alfa. Nah, enter. Nah, muncul. Nah, tapi di sini nggak ada perubahan. Kenapa nggak ada perubahan? Karena permukaan itu bisa dilihat ketika dia berada di tampilan 3D. Nah, cara menampilkan tampilan 3D-nya kita bisa klik 3 di sini, lalu ada tampilan grafik 3D. Nah, ini muncul. Nih. Kita kesini aja biar nggak berubah ya. Nah, sip. Nah, ini kita bisa lihat dulu. Jadi permukaan yang kita cari itu ternyata bentuknya tuh kayak gini loh, gitu. Nah, setelah itu untuk visualisasi benda putarnya sendiri kita bisa lihat dari volumenya. Kita bisa masukin rumus volume sama dengan, kan volume tuh kalau misalkan dalam sebuah benda putar tuh rumusnya Pi dikali integral dari fx kuadrat R besar atau jarak yang besar dikurangi jarak yang kecil ya. Nah, ini tuh di sini juga sama, cuma di sini inputnya tuh tinggal Pi dikali terus tulis integral. Integralnya karena kita tadi bukan pakai R, kita pakainya nilai awal dan juga nilai akhir, maka kita pilih yang nomor 3. Fungsinya apa? Fungsinya ya fungsi fx. Kenapa fx? Kenapa bukan g? Kan kita dari atas tadi kan pakai fx. Jangan lupa dikuadratkan karena rumus dari kalkulus integral itu seperti itu. Terus batas-batasnya kita masukin dari A dan juga B sampai B. Enter deh. Nah, dapat nih di sini volumenya tuh ketika sudutnya 45 derajat tuh 106,04. Nah, biar lebih terlihat ya, aku sambil nyalain ini. Nah, terus aku kecilin biar kalian bisa melihat. Aduh, kecilan bentar. Terus aku putar lagi ke sini. Nah, ke sini aja nih, nggak apa-apa ya, ke sini biar kelihatan. Terus ini yang mau aku panjangin dulu. Ini aku panjangin ke sini. Nah, jadi biar kelihatan tuh. Jadi tuh ini loh volume yang dicari tuh, gitu. Visualisasi benda putarnya tuh seperti ini. Selesai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.